Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini yang akan kita bahas adalah soal TWK nasionalisme untuk topik sejarah. Nah, soal-soal ini sering keluar di soal CPNS ya. Untuk menyambut tes CPNS 2021, alangkah baiknya kalau kita belajar dan mempersiapkan sebaik mungkin. Nah, kalau kalian semua penasaran dengan soal-soalnya, pastikan kalian sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Subscribe itu gratis kok, jadi kalian tidak akan rugi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sekarang langsung saja kita masuk ke soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu, di bawah ini adalah tokoh-tokoh yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok kecuali. Nah, ada kata kecuali ya di sini. Ada Malik dari Indonesia, betul. Tun Abdul Razak dari Malaysia, betul. Tanat Koman dari Thailand, betul. Raja Ratman dari Brunei Darussalam. Nah, ini yang mengecoh ya teman-teman. Raja Ratnamnya ini benar, tapi darinya salah. Yang benar adalah dari Singapura. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang kan teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkedaulatan adalah 5 dasar negara Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal berapa? Ya, betul, tanggal 1 Juni ini juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, ini adalah masuk di sidang BPUPKI yang pertama. Kalau tanggal 29 ini siapa teman-teman? Betul, Muhammad Yamin. Kalau tanggal 31 Mei ini Dr. Sutomo. Jangan sampai keliru ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh, betul, Dr. Sutomo. Nah, Budi Utomo sendiri itu lahir pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Stovia, Jakarta. Nah, ini tipsnya ya teman-teman. Jadi kalau ada soal misalnya nih tentang Budi Utomo, teman-teman juga harus tahu hal-hal lain tentang Budi Utomo. Jadi belajarnya biar satu paket. Misalnya seperti ini, Budi Utomo yang pertama kali diketuai oleh Dr. Sutomo. Nah, lahirnya pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Stovia, Jakarta. Seperti itu. Oke. Lanjut ya ke nomor 4. Nah, teman-teman bisa menjawab dulu pertanyaannya, lalu videonya di-post ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Soal yang keempat, peristiwa bom Hiroshima yang menandai awal kekalahan Jepang terhadap sekutu terjadi pada tanggal berapa? Nah, ayo, di-post dulu nggak apa-apa. Jawabannya apa, lalu bisa di-play lagi supaya tahu jawabannya sudah benar atau salah. Oke, sudah? Ya. Jawabannya itu adalah yang C, 6 Agustus 1945. Itu adalah peristiwa bom Hiroshima. Nah, gandengannya apa bom Hiroshima? Yaitu bom Nagasaki. Nah, Nagasaki. Nah, bom Nagasaki ini terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, itu ya teman-teman. Bedanya di situ. Kalau Hiroshima tanggal 6, Nagasaki tanggal 9. Kebalikannya aja ya, 6, 9. Jadi harus ingat ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5.
Nah, ini Budi Utomo didirikan di Jakarta oleh para mahasiswa Stovia pada tanggal berapa? Tadi sudah saya bahas ya teman-teman. Nah, poin plusnya jika kita mempelajari seperti itu bisa jadi di soal berikutnya ada. Jadi kita sudah tahu langsung jawabannya, yaitu pada tanggal berapa? 20 Mei. Tapi ini tahunnya semua salah ya teman-teman. Yang betul adalah berapa tadi? 1908 itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Soal yang keenam yaitu Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan salah satu hasil perundingan. Nah, ini ada Linggarjati, Romryan, KMB, Kalijati, dan Renville. Sebenarnya di sini ada yang mengecoh nih, Linggarjati dan Kalijati. Kalijati ini tidak ada ya teman-teman. Jadi sudah pasti jawabannya yang A, Linggarjati. Nah, kalau Ramyeon ini, nah kita bahas ya supaya bisa langsung satu paket belajarnya. Ramyeon ini membahas tentang pembentukan RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, kalau KMB ini diakuinya kedaulatan Indonesia. Nah, ini KMB ini dilakukan atau penandatanganan kedaulatan Indonesia ini dilakukan di Indonesia dan di Belanda. Jadi di dua tempat ya teman-teman. Oke, yang terakhir perjanjian Renville ini isinya yaitu Indonesia menghadiri KMB dan yang kedua pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jogja. Nah, satu soal seperti ini kita sudah bisa mempelajari 1, 2, 3, 4 perjanjian Linggarjati, Ramyeon, KMB, dan Renville. Linggarjati tadi membahas tentang pengakuan Belanda secara de facto, Ramyeon pembentukan RIS, KMB diakuinya kedaulatan Indonesia, Renville pemerintahan RI kembali ke Jogja. Oke, lanjut ke soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh yaitu agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung di tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang. Nah, jadi BPUPKI itu sebelum menjawab ya, BPUPKI itu melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama membahas tentang dasar negara seperti yang tadi kita bahas, ada dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Yang kedua ini pada tanggal 10 sampai 17 Juli membahas apa ya teman-teman? Nah, saya tuliskan di sini ya. Yang pertama yang dibahas itu adalah tentang wilayah Indonesia. Yang kedua itu membahas tentang perancangan undang-undang. Rancangan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu membahas tentang kewarganegaraan. Yang keempat membahas tentang ekonomi. Yang kelima adalah pembelaan negara. Dan yang keenam yaitu pendidikan. Nah, inilah yang dibahas di sidang BPUPKI yang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17. Mari kita lihat ya yang di sini. Waktu dan tempat proklamasi, adakah dari 6 ini? Tidak, berarti ini salah. Dasar Negara Indonesia Merdeka, ini sidang BPUPKI yang pertama, jadi salah. Pembacaan teks proklamasi, salah juga. Yang keempat, rancangan undang-undang dan pembukaannya. Nah, ini ada ya, nomor 2, jadi jawabannya adalah yang D. Yang E pasti
salah. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8, Lambang Negara Indonesia pertama kali diresmikan pada sidang kabinetris yang dipimpin oleh siapa? Pada tanggal 19 Februari 1950. Nah, sidang kabinet pada saat itu presidennya siapa? Presidennya Insinyur Soekarno. Jadi sudah pasti jawaban nomor 8 ini adalah A, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman bisa mengambil kesimpulan juga ya bahwa lambang negara pertama kali berarti disahkan pada tanggal 11 Februari 1950. Oke, lanjut ya ke nomor 9. Nomor 9, setelah disepakati Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka, dibentuklah panitia pada tanggal 22 Juni 1945 yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. Panitia yang merumuskan 5 dasar negara tersebut bernama apa ayo? BPUPKI sudah pasti salah ya, karena BPUPKI tadi sidang membahas dasar negara cuma sampai 1 Juni, berarti salah. KTN bukan. Komite Perancang Dasar Negara juga tidak. PPKI membahas tentang undang-undang nih, sudah bukan. Jadi jawabannya adalah Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini dibentuk karena untuk menyepakati sila pertama. Nah, sila pertama yang awalnya bukan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu syariat bagi pemeluknya. Nah, itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Panitia 9. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10. Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia yang dilaksanakan di Belanda antara Belanda dengan Indonesia. Perwakilan Indonesia di Belanda adalah, nah ini apa ya tadi? Ini adalah perjanjian apa? KMB, benar. Seperti yang saya katakan tadi, penandatanganan ini terjadi yaitu di Belanda dan juga di Indonesia. Nah, perwakilan pada saat di Belanda itu juga ada dari Indonesia dan Belanda. Ini juga begitu, di Indonesia juga ada perwakilan Indonesia dan Belanda. Pada saat di Belanda, perwakilan dari Indonesia itu adalah Muhammad Hatta, dan dari Belanda adalah Ratu Juliana. Sedangkan di Indonesia yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, dan yang dari Belanda itu adalah Wakil Tinggi Mahkota Loving. Nah, dari sini kita dapat melihat wakil dari Indonesia penandatanganan di Belanda, bukan di Indonesia ya, di Belanda. Jadi jawabannya yang Muhammad Hatta. Betul. Kalau yang di Indonesia, perwakilan dari Indonesia itu adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Oke, lanjut nih soal yang terakhir, nomor 11. Nah, rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di mana? Rumah Laksana Maida ini untuk mengetik teks proklamasi. Rumah Bung Karno ini yang asli. Yang asli ini dibacakan akhirnya dibacakan di sini. Nah, Lapangan Merdeka bukan, Bundaran HI bukan. Jadi rencana awal itu adalah di Lapangan Ikada. Kenapa dibatalkan? Kenapa batal? Alasannya karena keamanan. Nah, jadi karena Indonesia ingin merdeka sendiri tanpa bantuan Jepang, maka dari itu keamanan sangat diperlukan, dan akhirnya teks proklamasi dibacakan di rumah Bung Karno. Nah, itulah beberapa soal TWK yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, kalau kalian suka dengan
soal-soal seperti ini dan cara pembahasan seperti ini, kalian bisa klik like-nya ya, supaya aku semangat untuk membuat video-video berikutnya. Semoga CPNS tahun ini memberikan kesempatan untuk teman-teman supaya bisa jadi CPNS atau PNS 2021. Good luck dan sampai jumpa di video berikutnya.